Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Misteror, tempatnya kalian mencari misteri dan horor. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Misteror, tempatnya kalian mencari misteri dan horor. Di sini kita bersama teman-teman Misteror akan menceritakan paranormal experience. Di sini aku ditemani oleh 3 orang teman-temanku. Yang pertama dari sebelah kiri dulu. Halo, aku Putri. Dan di kanan ada Di sini aku Tito, bisa dipanggil juga Tito, bisa Mikael, tapi bisa teman-teman manggilnya Tito. dan di pojok ada. Aku Natir. Jadi salam kenal. Oke teman-teman, selamat menyaksikan cerita Misteror. Oke teman-teman Misteror, di sini kita akan share cerita dari kita bertiga ya. Di sini aku membawa 3 narasumber dan di sini mereka semua akan cerita hal-hal yang mistis di cerita mereka masing-masing. Oke, jadi kita lanjut ke Mas Tito dulu. Ini sebenarnya kalau aku dari sendiri ceritanya ada 2, jadi kayak mau bawain yang 3 deh, buat 3 aja. Ini kayak berkesinambungan sih, jadi kita buat 3 aja. Yang pertama itu pengalaman di kosan yang baru pindah untuk kuliah itu. Ya kan masih masa-masa penyesuaian juga kan. Ya. Nah itu kayak ya seneng lah pertama kali kuliah segala macam, terus akhirnya bisa hidup bebas sendiri pikiran gitu mindsetnya. Terus udah ngejalanin kayak hari pertama hari kedua masih biasa-biasa, tapi pas udah mulai pembelajaran ya udah agak lama sih. Jadi pas masuk kuliahnya itu mulai ada kayak pertama kali gangguan, kayak nggak tahu gangguan ya kita nggak tahu tikus, nggak tahu apa, tapi pertama kali kan kamarku posisinya itu depannya langsung tangga banget. Oh iya. Tangga kos. Langsung jadi orang-orang naik antara kedengeran, nek aku lihat ke jendela aku yang ngadep tangga langsung. Nah, terus sudahnya itu juga cuman kayak orang naik gitu doang, tapi kan naik orang naik kan jendela gak tutup kan. Kalau tak buka aku bisa lihat tuh kira-kira naik orang. Cuman ada kayak ada suara sepatu gitu ya, Langkah kaki ya. Naik terus tapi tak tunggu-tunggu kok gak ada yang lewat. Mikirnya gitu. Terus aku kayak pas itu gak mikir kayak gak mikir kayak hal-hal kayak gitu loh. Itu pertama kali kan. Nah, terus pas udah setelah itu sering kayak suara dulu, terus bertahap dari suara, terus kayak di bawah pintu itu kelihatan kayak jempol kayak bawah kan ada pintunya ada gitu. Terus temanku juga pas teman kuliah itu pas lagi kesana dia dilempar gayung juga. Terus udah itu jadi kayak dari suara pelan-pelan naik kan. Terus ujung-ujungnya mencoba breathing tuh. Ujung-ujungnya di depanku itu di atas tangga itu kayak sekalian jemuran untuk baju-baju orang aja. Nah pas udah malam deh gitu jam 9 jam 10-an itu tak kiroi kayak kelambi lagi dijemur. Kelambi lagi dijemur. Aku makanya biasanya dulu HP terus kalau 15 menit kok kayak gak enak ngono, terus kayak ayo udah aku lihat keluar kan mas jendela, ternyata aku gak ngerti jelasan tapi outline-nya ini kayak apa ya bahasanya ya, outline-nya pocong gitu. Terus ya udah gitu outline TV ya, kamu tau gak sih kalau misalnya ngeliat ke satu titik gitu Ya. tapi kayak bayangan buram bisa kelihatan bentukannya itu masih ada. Iya. Nah pas udah ngeliat itu ya udah bangsat sih. Terus ya udah itu doang. Terus dari suara udah tinggal gampang sih, enteng dari suara segala macam. Terus dia juga nggak sekali 2 kali juga udah sering. Tapi sampai saat ini masih. Saat ini udah enggak. Saat ini udah enggak. Berarti itu masih pas waktu semester 1 ya? Semester 1 itu semester 1 banget. Baru banget ya. Ini untungnya teman kuliah aku maksud, ini teman kita semua. Ini ya inisialnya J sih. Dia dulu sering main di kosanku. Dia habis mandi, aku ngadep. Aku pas kan aku kamar mandi luar kan kosan. Terus pas pintunya dibuka, kira lebih banyak teman kan. Nah aku lagi duduk ngadep ke pintu kamar mandinya itu. Pas dia keluar, aku ngeliat kayak dia keluar ngadep ke aku gitu, mau masuk ke itu sambil bercandaan. Terus gayungnya itu dilempar dari belakang. Itu benar-benar dilempar
Iya, kelihatan kayak gayung Oh. kedorong itu loh. Jatuh nggak kayak gitu, jatuh nggak mungkin kayak gitu. Terus Tapi pernah teman kosmu ada oh pernah. Dia udah nggak satu kelas lagi, udah nggak bareng lagi. Ya, inisialnya M lah gambarannya aja. Nah itu pas itu dia di kosku memang tidur kan. Terus tak tinggal emang kan. Terus dia nelfon terus kayak tau ini di kapan mulai aku gerak lagi pas itu lagi keluar sama orang nggak bisa yo aku akhirnya tak cepet balik kemudian gak enak juga kan ada teman terus tak tinggal di kosan terus ya udah balik terus pas balik itu dia lagi teleponan sama orang juga kan terus tak tanya nih bikin nyampot cowok terus anjir we gak ngomong nek kos-kosan ngene iki lah aku gak tahu sih dimaksudnya iki apa terus dia kayak bilang kayak ceritanya DE aku gak ngerti dia iki di apa ya diintip dari jendela gue kira jendela gue kan gak tau tak tutup gue kira sumuk banget sing kamar lainnya emang ditutup tapi aku enggak gue kira sumuk banget cuma terus ya udah terus cerita gitu bla 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 terus oh ya wes gue kira ya gara-gara anak juga kayak pernah lihat gitu juga kan ya udah terus dia tidur tuh dia minta kayak jendelanya itu ditutup tapi pas gara-gara baru pindah nggak ada korden Ya. buat nutup jendelanya terus ya wes tak tutup selimut segala selimutnya kurang panjang dia protes ngomong kayak wes tutup jendelamu Apaan tuh? suara apa itu tadi? terus Lu kok hilang? terus Gak apa tuh. dia ngomong kayak orang tua jalur anunya diurip nih lampu nih terus gue kira kan apa ya nek misalnya kocok kosmu sing tau turu tapi rewel lampu turu guys lampu dipateni ini loh aku males kan terus ya wes tak urip nih lampu coba nah wes pas akhirnya jadi emang HP yang posisinya mungkin lagi takut juga kan kita juga tapi aku sudah lanjut tidur terus dia jam 5 jam 6 deh jam 5 jam setengah 6 bangunnya aku dari kayak ngomong toh gak usah turu ya berarti mau tinggal turu segala macem kayaknya pun neo kayak ada apa-apa terus katanya dia apa dia ngeliat ke tangan itu jajan gampai aku kira kepala aku ini cederan langsung aja ini bos ini ya kok gak jauh kan gini terus jari ini kita kayak aneh sing aku mikir alah apa gak mungkin segala macam ya sih kurang itu kan naik kos-kosan terus nek misalnya ya semua kos-kosan nih emang nek daerah nek tempat mungkin perkenalan kali ya kenalan mungkin kayak Ya awal-awal lah. terus makanya udah sekarang udah enggak lagi Gak ganggu lagi. enggak ada Tapi akhirnya ngerasa takut nggak sampai sekarang? saiki takut ya enggak ya saiki kayak apa ya kayak pintu kamar mandi kan depan kupas kan itu tak ya bisa tak tutup segala macam memang ben hawane gak sumuk terus enggak nek sumuk nek gak enak gak apa kok gak enak muncul kepikiran karo hawa ngono terus biasa nek dari luar itu kalian kayak cuci kaki juga gara kita kalau dari luar kan nggak tahu kan nanti Oh, iya. itu kalian jadi sebelum masuk kamar atau apa pastiin kayak bersih cuci kaki aku belajar dari situ juga Iya. terus ya ada itu yang aku jadi kosan itu cerita pertama aku ya gitu lah aku yakin kayak nggak kalau di kosan itu banyak pasti gara kosan kan juga apa ya nyimpen keguru mahasiswa kabeh nyimpen emosional stres Ya, terus betul. Jadi ya. Banyak yang stres. makanya aku yakin ya iku ya belajar sih nek udah Betul sih. Jadi teman-teman kalau semisal sekarang lagi ngekos ada merasakan Iya. hal yang sama mungkin bisa komen aja ya teman-teman ya. itu perasaan baru kalian tuh sharing sini bagus banget sih kita bacain nanti kalau misalnya buat Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi dari salah satu teman kita juga di ujung Mbak Nadia Tiara. Oke, jadi aku mulai ya. Sebenarnya nih aku mau cerita pengalaman bukan dari aku guys. Jadi aku mau pengalamannya itu dari siapa nih? Siapa ya? Ini ada dari salah satunya tante aku. Jadi dia cerita di sini aku mau sharing nih pengalaman tentang kejadian mistis yang pernah aku alamin. Dan dia tuh alaminya di komplek perumahannya dia. Jadi kata orang-orang tuh bekas tanah kuburan. kok kafe ngono ya Kok merinding ya? kayak misalnya sekolah SD terus kalau Ah, macam ya. Iya, Rumahnya bekas deketnya kuburan, Nah, deketnya enggak kuburan
itu tuh dia tuh juga nggak tahu pasti itu benar atau enggak ceritanya gimana. Dan di rumahnya katanya orang-orang tuh terkenal creepy gitu. Dengar sih ceritanya yang kompor tiba-tiba nyala sendiri, terus ada yang main bola di rumah, tapi waktu dilihat tetangga itu nggak ada orang. Nah, terus singkat cerita, waktu zaman SNBT-nya dia tuh bener-bener seambis itu sampai tidur larut malam. Dan di hari itu semua keluarganya tuh udah pada tidur guys. Nah, tidurnya tuh ya otomatis di kamar masing-masing lah ya. Iya. Nah, terus jadi tinggal dia sendiri. Dia tuh belajar sampai malam, ambis banget gitu buat ya lulus SNBT lah ya. Iya. Nah, sekitar pukul 22 lebih 30 menit, posisi aku lagi di kamar, lagi ngerjain soal SNBT, dan itu kamar emang nggak sengaja aku buka. Jadi dia tuh emang sengaja dibuka gitu. Dia tuh tiba-tiba ngelihat ada cewek pakai baju putih, panjang rambutnya, terus terurainya tuh bener-bener panjang gitu. Nah, dia tuh lewat depan kamarnya, terus refleks lah dia ngecek keluar. Nah, dia tuh kiranya tuh mamanya. Mamanya? Iya, Rambutnya panjang. Ya mungkin ya, siapa tahu kan dia tuh Iya. berpikiran positif lah ya. Iya. Nah, dia tuh keluar rumah, tapi pas dicek posisi di kamar tuh ternyata tuh ini mamanya juga, orang tuanya masih tidur. Terus langsung dia tuh juga merinding lah otomatis. Nah, terus dia tuh beberes buku-bukunya, langsung tutup pintu rumahnya. Nah, ada satu cerita, dia tuh di posisi di rumah lagi sendirian. Terus dia ini mandi, tapi pintunya kebuka dikit gitu. Nah, di depan kamar mandi itu ada tangga yang menuju ke lantai 2. Nah, pas mandi, aku lihat ada cowok yang lagi naik tangga. Terus aku panggil, aku kira adik aku. Ternyata pintu keluar aku tutup. Mau teriak takut. Nah, itu tuh juga percuma juga dia ngerasanya. Nah, karena nggak ada orang di rumah, dan itu kejadiannya nggak sekali 2 kali guys. Nah, jadi tuh kejadiannya tuh dia tuh cukup sering mengalami kejadian horor tersebut. Terus di beberapa kejadian itu dia tuh juga sering ada penampakan yang sama yang Rizky itu. Nah, akhirnya dia sebenarnya tuh nggak berani buat cerita ke khalayak luas karena dia tuh sebenarnya masih trauma guys sebenarnya itu. Jadi waktu ada kita ini dia benar-benar mau sharing ke kita, dan juga otomatis yang pertama mamahnya juga ya. Tapi kata mamahnya responnya tuh wajar karena tahu kalau ternyata emang dia ini sensitif guys. Emang orangnya kayak di spektrum itu kayak gampang banget. Oke. Nah, gini ceritanya guys. Tante aku ini waktu pertama itu lagi mengandung adik aku yang pertama, namanya nggak usah sebutin. Oke, gitu ya. Nah, pas itu suatu malam dia tuh ngerasain sumu nggak enak badan. Terus karena lagi hamil ya, posisinya juga nggak enak semua, jadi mau miring salah, mau telentang juga salah, jadi nggak enak semua rasanya, kayak pegel, kakinya juga rasanya sakit semua gitu. Singkat cerita, dia tuh kan kelelahan, terus dia tuh tidur. Nah, tidurnya tuh pulas di dekat pintu gitu. Jadi kan rumahnya kan kayak gimana ya, menurut aku rumahnya lumayan kecil ya guys. Jadi dia tuh tidurnya tuh nggak di sofa atau ruang tamunya, itu enggak, jadi bener-bener di dekat pintu, jadi kayak di sampingnya gitu loh. Oh iya. Nah, terus karena tadi dia benar-benar kecapean, akhirnya dia tidur. Terus dia tuh ngerasain panas. Nah, waktu itu akhirnya dia kebangun kan karena keringetan, apalah itu segala macem, karena panas kan gak enak ya tidurnya. Terus dia tuh ngeliat, kebangun lah ini ya, pertanyaan kebangun. Terus dia ngeliat sekelilingnya, tapi masih posisi tidur gitu, ngeliat sekelilingnya. Nah, ternyata sebenarnya tuh dia lihat semua tuh asli ya, maksudnya nggak ada kayak dia mimpi atau enggak tuh, dia mimpi atau yang rasanya pokoknya asli. Iya, pokoknya asli. Nah, habis itu tiba-tiba waktu itu entah kenapa tuh di depannya, bener-bener di depan pintu tuh ada yang ngintip. Yang ngintip itu sosoknya pocong guys.
Nah pocongnya itu deskripsinya gini, tinggi besar, terus ngintipnya di balik pintu dengan matanya yang melotot. Dan maksudnya dari sekitar tubuhnya tuh kosong semua guys. Nah Serem ya. terus dia tuh karena shock ya guys, jadi bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak Nge-freeze gitu ya ya? kaku semua, Iya. jadi bener-bener gak bisa ngomong apa-apa, kaku semua, mau teriak juga gak bisa. Iya. Tapi dia kayak nguatin dirinya sendiri buat akhirnya pindah ke sofa di ruang tamu. Sebenarnya nggak jauh sih sebenarnya dari situ, cuman minggir dikit aja gitu dari pintunya itu. Nah dia tuh ngerasa mungkin ya sosoknya itu mau kayak tanteku tuh mungkin menghalangi sosok tersebut buat lewat gitu mungkin ya, jadi dia menghargai, oke lah sini gitu, nggak apa maksudnya gitu. Terus dia sebenarnya nggak berani cerita bener-bener besoknya tuh nggak berani, jadi dia tunggu beberapa hari buat ngeberaniin diri buat cerita gitu, dan ke saudara yang lainnya. Jadi Jadi pocongnya tuh nggak ganggu tantemu ngapain itu nggak, cuma ngeliatin itu Wujudnya. wujudnya aja. Apa enggak sih kayaknya, dari cerita sih enggak ya. Tapi emang bukannya anu ya, kayak orang hamil tuh kayak apa ya, rawan. Sensitif gitu ya. Ah, sensitif. Nah, iya deh kayaknya gitu. Setahu gitu sih. Terus guys, ngepasin juga karena di rumahnya itu pinggir jalan, dan itu tuh emang bener-bener rumah lama gitu. Dan di dekat rumahnya itu agak ke tengah rumah itu ada bener-bener sumur, ada sumurnya gitu kan rumahnya kecil, jadi agak ke tengah dikit gitu ada sumurnya, dan di situ katanya rawan kecelakaan guys di situ. Oke teman-teman Misteror, kembali lagi di sini kita akan lanjut dengan misteri horornya yang itu teman kita yang terakhir, Kak Putri. Ya, jadi tuh di sini ada yang ngirim cerita lagi nih. Dia tuh cerita kalau dia jam 10 malam itu mau gosok gigi dan cuci muka, tapi di kamar mandi mamanya gitu. Hah? Gini loh, dia tuh mau gosok gigi tapi di kamar mandi mamanya, nggak di Oh, kamar mandinya kamar gitu mandi loh. mamanya. Ya, dia lebih Boleh sukanya. sih, Ya. Jadi kamar mamahnya gitu ya, kamar Ya. di dalam gitu. Enggak. Terus setelah dia Lanjut. Ayo lanjut. Ayo. Nah setelah itu kan dia cuci muka tuh, gosok gigi, udah selesai tuh. Terus setelah itu pas keluarnya di pintu kaca, Ada aku. enggak dong. Oke, dia tuh kan tadi ceritanya mau gosok gigi dan cuci muka, tapi di kamar mamanya, karena memang dia tuh suka cuci muka sama gosok gigi tuh di kamar mamanya gitu Kenapa katanya. kamu? Kenapa suka? Nggak diceritain sih kenapa Ya. sukanya, tapi emang kebiasaan mungkin ya. Oh. Biasanya memang gitu. Nah, tuh memang di kamar itu Kan emang mana? enggak mama Iya itu dong, enggak bener. ada. Ah, kan Enggak, emang mama. enggak, ceritanya tuh mamanya tuh nggak tidur di kamar itu. Jadi tuh kamarnya sepi. Gimana dong? Bapaknya. Terus gimana ininya? Apanya? 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 Lanjut. Masih udah. Ya, itu kan tadi gosok gigi. Ini nggak selesai gosok gigi sama. Iya, iya. Sikat. Oke. Sikat. Nah, sampai mana tadi? Sampai Gosok- sikat. Sampai Sikat. situ, iya. Sikat. Oke. Sikat. Sikat gigi. Oke, gosok gigi sama cuci muka di kamar mamanya. Tapi mamanya nggak tidur di kamar itu, tidurnya di kamar kakaknya. Oh. Tadi mamanya tidurnya di kamar kakaknya, udah kan? Jadi tuh posisinya kamar mamahnya itu lampunya mati, cuman kamar mandinya aja yang nyala gitu. Oh, lupa. Paham? Emang gitu sih kayaknya. Biasanya emang kan yang digunakan kamar mandi ya. Jadi mungkin kamarnya ya wes lewat aja langsung kamar mandi nyalain kamar mandinya aja. Oh iya. Ya. Paham? Dari situ udah paham ya? Ya ini aja. Nah, masuk tuh, dia masuk ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, udah kan, udah. Terus, pas keluarnya, dia ngaca dulu kan, di kegelapan, tiba-tiba ngerasa kok ada sesuatu yang gantung nih di dindingnya. Kunci kali. Ya bukan dong. Apa tuh? Apa tuh? Gantungan kunci. Ya. Apa yang digantung? Perasaanku. Aduh. Nah, yang dia lihat itu apa? Coba. Apa yang dia lihat yang gantung itu apa? Ayo. Pastinya sih ya. Ini horor guys, gak mungkin dong hantu dia. Konteks horor. Ya, ayo, ini konteksnya horor apa? Yang gantung-gantung itu apa? Hantu yang Wow. gantung itu apa? Ini beneran, katanya itu beneran banget. Dia tuh
cuma lihat bagian lutut sampai bawahnya aja yang gantung itu. Terus? Jadi nempel di platform. Oh. Plafon. Plafon. Wih, Plafon. Plafon. Nah itu Plafon, ya, guys. plafon. Plafon teman-teman, plafon. Oh. kan mamanya berani lampu. Mamanya tidur dong, kan kamar itu sepi. Mama itu tidur di kamarnya kakaknya, iya dong. Kamar itu tuh sepi, ada cuma dia mau gosok gigi dan cuci muka. Oh. Paham dari situ teman-teman? Oh iya iya, cicak tuh. Itu dia lihat katanya tuh kaki berdarah. Cuman bagian lutut sampai bawah aja, jadi tuh gantung gitu loh. Nempel di plafon gitu katanya. Nah anehnya dia tuh tiba-tiba diem kayak freeze gitu loh. Katanya diem, takut, nggak tahu mau ngapain, tetap ngaca aja. Terus dia tuh tetap Kirain ngaca. nontonin challenge nih. Ya enggak dong, tetap ngaca aja katanya. Terus keluar dari kamar mamanya itu. Tapi setelahnya dia tuh takut, langsung nyamperin mamahnya di kamar kakaknya tadi. Ya bilanglah ada kaki yang gantung berdarah tadi. Dia cerita ke mamahnya gitu. Langsung dilihat sama mamanya nih. Mamanya kan ceritain langsung panik dong. Apa bener gak sih gitu? Mungkin langsung tuh ke kamarnya. Kamarnya tuh dilihat, katanya nggak ada apa-apa. Nggak ada tuh, nggak ada yang nempel-nempel. Udah diliatin, nggak ada yang nempel-nempel. Katanya gitu. Terus sampai beberapa hari ke depan dia tuh masih kepikiran nih sama penampakan itu. Dia tuh masih kepikiran, mungkin karena nggak tahu ya kan, kalau penampakan tuh mesti langsung nggak sih kepikiran gitu kan, pasti kan. Kamu Mungkin masih takut gitu ya kak? Iya makanya. Ya itu masih kepikiran yang kaki tadi. Itu selalu kalau kan tadi kalau gosok gigi sama cuci muka tuh tetap ngelakuin di kamar mamanya. Tapi tetap dia lakuin walaupun ada penampakan itu, tapi tetap. Tapi ya gitu sambil lihat-lihat Sekelilingnya. iya, gitu. Itu sih katanya cuma gitu. Penampakan itu yang bikin dia pikiran terus sampai sekarang, walaupun itu kejadiannya udah lama gitu, Ya, ya, guys. Oh, serem ya Gila guys ya. ya. Gila. Kaki ya. Gila. Siapa yang pernah lihat kaki? Saya dong, saya punya kaki. Oh, iya. Semua punya kaki. Oh, punya kaki, ya. Kaki. Oke. Tapi sayangnya gantung. Gantung. Akan Dan berdarah-darah. iya, berdarah-darah. Betul sekali. Oke. Itu. Ada lagi teman-teman mungkin dari. Ya mungkin masa ininya nggak cerita sih, masa nggak Oh punya. iya, masa Ya nggak sih, masa Iya, iya. kita terus kan nggak Gini, punya. gini, Masa yang ngadain acara nggak punya Iya, cerita. makanya. Cerita dong kak. Bagi dong kak ceritanya. Mau dong. Oke, jadi gini teman-teman. Sekian dari Misteror video. Gak gitu sih. Belum, Kak. Banget Oh, dong. oke. Jadi singkat aja teman-teman, 1 menit aja, Iya. lebih dari 5. Jadi aku tuh punya kisah mistis. Ini cepat aja. Aku tuh dulu waktu kecil itu sering balik ke Manado, itu tempatnya ayahku kerja. Nah di situ itu masih tahun 2017an itu loh. Nah itu kan masih apa ya guys ya, belum ada tempat yang jalanan bagus lah di tempat itu iya. gitu. Belum beraspal gitu. Ya, nah di situ pokoknya aku tuh datang malam dari Solo, lalu dijemput sama orang hotel. Nah itu bener-bener gak entah ya, itu aku masih capek atau ngantuk. Di perjalanan itu bener-bener nih intinya aja guys, di situ tuh aku kayak diikutin sama sosok apa ya, Bigfoot kalau bahasa Inggrisnya. Ya aja. Tapi kamu lihat, itu lihat, bener-bener lihat. Iya, tapi bukan bentuk ya, itu lebih ke shadow, kayak bayangan. Tapi bayangannya itu kayak entah kenapa, teman-teman tahu kan kalau semisal kalau dingin itu kan apa namanya, anginnya itu sepoi-sepoinya kan semua kalau kamu di sini. Nah ini tuh cuma sebelah kiri doang. Itu kan aku duduk di sebelah kiri mobil kaca tuh, jadi tak buka. Ya dingin aja, pengen ngadem aja gitu. Nah bayangan ini ngikutin terus. Bayangannya itu tuh kayak hutan kan, hutan kayak tau lah ya di Tawangmangu itu loh guys. Ya rimbun itu. Ya rimbun gitulah gitu. Nah itu bener-bener malam, itu kan nggak kelihatan sama sekali. Dia tuh kayak ngikutin terus. Nah aku tiap lihat kiri kan lihat seperti yang tadi bilang tuh, kalau mata kita lihat sini tuh kelihatan di kiri. Nah itu tuh kayak udah gede, bayangan yang gede gitu. Nah itu bukan aku aja ngeliat guys, itu supirnya juga lihat. Tapi dia diem karena tahu memang jalan itu ya jalan tempat nongkrongnya dia gitu loh. Oh, memang terkenal gitu ya. Terkenal gitu. Nah sebenarnya nggak serem sih, cuman kalau waktu aku kecil tuh serem gitu karena sekarang udah berani ya. Aduh, keren banget sih. Semoga nanti bisa lihat lagi ya kak. Iya. Aduh, jangan dong, jangan dong. Matanya udah besar dong, berani dong. Siapa tahu berteman tuh kan. Jangan-jangan kamu nih yang mau. Boleh
Jangan dong. Ayo, cabut. Jangan dong. Jangan dong. Boleh. Jangan dong. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari cerita kita berempat di sini. Terima kasih yang udah nonton. Kalau teman-teman punya cerita yang lebih horor lagi, yang lebih mistis lagi, bisa komen di bawah ya. Jadi kita berempat pamit. See you di Mister selanjutnya. Bye bye.